Saudara, hari ini saya akan berbicara ketika saya berdoa, saya masih dalam satu arahan yang Tuhan taruh di hati saya mengenai the wind of the Holy Spirit, Roh Kudus yang sedang menerpa, yang sedang datang sebuah perahu yaitu GKS Light to the Nations. Dan Tuhan mengatakan bahwa angin ini akan membawa kepada destiny-nya dan akan terjadi percepatan ketika angin ini meniup perahu itu. Walaupun ada goncangan di sana sini, tetapi Tuhan katakan you stay track, tetap on track, tetap fokus. Karena Tuhan akan bawa perahu ini menuju sasarannya. Dan di tengah perjalanan akan bisa terjadi yang namanya percepatan. Dan ketika saya mempersiapkan untuk khotbah di hari Minggu ini, harusnya saya mengkhotbahkan satu topik yang lain. Tetapi saudara, saya akan bawa topik itu minggu depan. Saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai surprised by the Holy Spirit. Surprised by the Holy Spirit. Atau dalam bahasa Indonesianya dikejutkan oleh Roh Kudus. Dikejutkan oleh Roh Kudus. Saudara, banyak orang suka dengan kejutan. Berapa banyak di antara saudara suka surprise? Surprise ya. Saudara, sebentar minggu depan juga saya diundang dalam satu acara ulang tahun, katanya surprise gitu saudara. Jangan dikasih tahu kata dia. Saudara, banyak orang suka dengan surprise, apalagi kalau itu urusannya dengan hadiah. Surprise ya toh. Kalau itu ada urusannya dengan promosi, naik pangkat, tiba-tiba nggak sangka-sangka naik pangkat. Surprise, senang saudara. Kalau Anda tiba-tiba dikasih makanan yang nggak pernah Anda makan atau penyajiannya berbeda, Anda bilang wow, surprise gitu ya. Bahkan saudara, ada sahabat saya surprise ketika istrinya hamil. Kehamilan pun bisa menjadi surprise. Udah 5 tahun menikah, long time ago ceritanya 5 tahun menikah nggak pernah punya anak. Tapi ketika saya mengajak dia untuk pelayanan di dalam pelayanan misi, pelayanan penginjilan di daerah. Dan saudara, ketika didoakan oleh seorang pendeta. Dan ternyata saudara, istrinya kemudian hamil. Dan dia kaget, dia telepon saya, dia bilang surprise. Ya, ada orang suka dengan kejutan. Tapi saudara jangan heran, ada juga orang yang gak suka dengan kejutan. Karena kalau tadi kan menyenangkan, makanan, hadiah, betul ya saudara? Tapi ada juga kejutan yang kadang-kadang membuat kita nggak suka bahkan stres. Contoh, pandemi itu surprise. Saudara pikir pandemi bukan surprise? That's also a surprise. Itu mengejutkan, nggak ada orang yang suka saudara. Bahkan saudara, Anda juga yang duduk di sini kan kalau berharap kalau bisa nggak pakai masker ya. Tapi kan ini kan masih ada dalam protokol dalam hal seperti ini. Tapi saya hanya mau mengatakan saudara, kenaikan bensin surprise itu membuat orang nggak suka. Ada yang suka naik bensin? Nggak ada yang suka, nggak ada surprise gitu. Coba kalau ada gempa bumi, saudara sekarang ini kalau saya melihat saudara, saya mengikuti aplikasi dari BMKG, dari waktu ke waktu dia memberitahu di mana ada gempa dan itu sering terjadi dari hari ke hari saudara. Nah saudara, penyakit itu juga bisa jadi surprise mendadak begitu saudara. Nah saudara, pertanyaan saya adalah begini, apakah Holy Spirit, Roh Kudus juga suka bikin kejutan? That's the question. Kalau kita melihat manusia suka bikin kejutan, alam bisa bikin kejutan, apakah Roh Kudus bikin kejutan? Menurut saudara, Roh Kudus bikin kejutan nggak? Yes, jawabannya is yes. Jawabannya jelas, saudara. Nah, saya akan kasih contoh dengan cepat, beberapa contoh bagaimana Holy Spirit, bagaimana Roh Kudus, bagaimana Tuhan memberi kejutan-kejutan. Tapi nggak semua orang ngerti kalau Roh Kudus sedang melakukan kejutan. That's the problem. That's the problem. Nah saudara, contoh beberapa kejutan adalah Musa misalnya saudara. Ketika Musa seperti biasa menggembalakan domba, waktu dia menggembalakan domba tiba-tiba Roh Kudus, tiba-tiba Tuhan dalam bentuk api di semak belukar, tiba-tiba dia kaget, semaknya tidak terbakar, tidak hangus. Tapi kenapa ada api? That surprised him. Dan membuat dia menyingkir sebentar untuk melihat. Saudara tahukah saudara, Gideon pun ketika dia bersembunyi di tempat pemerahan anggur, malaikat mendatangi dia, surprise buat dia. Karena malaikat berkata, engkau pahlawan, gagah berani. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pahlawan, orang dia belum pernah perang kok. That surprise him also. Ketika dikasih tahu siapa dia juga surprise. Saudara tahukah saudara, ketika Anda punya talenta, Anda nggak tahu ketika ada orang bilang kamu punya talenta, Anda akan bilang, oh ya, you surprise. Saudara, Maria ketika dia hamil dari Roh Kudus juga surprise. Karena dia belum pernah dengan laki-laki, saudara.
Surprise. Tahukah saudara, Zakaria ketika ketemu dengan malaikat yang sama yang mengunjungi Maria, dan dia katakan bahwa dia juga istrinya yang mandul, punya anak, saudara. Yohanes Pembaptis, dia juga surprise. Dan kemudian dia menjadi keluh, saudara. Bahkan keluarga, sanak keluarga ketika lahir anak ini, mereka pilih namanya seperti nama Zakaria. No, jangan kasih nama itu. Surprise. Why? Holy Spirit bikin surprise. Pentakosta adalah salah satu peristiwa juga. Surprise. Kenapa semua orang bilang, what happened with this? Kenapa mereka ngomong bahasa-bahasa kita? Surprise. Nah, Anda mesti mengerti bahwa Roh Kudus yang sama 2000 tahun yang lalu waktu dicurahkan di Pentakosta tetap bergerak sampai hari ini. Dan dia tetap bikin apa? Surprise. Coba bilang sebelah saudara gini, kamu harus siap dikejutkan. Dikejutkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus, saudara. Nah, saya percaya kalau Roh Kudus memberi kejutan buat saudara, bukan hanya sekedar membuat saudara punya fisik, menarik perhatian fisik saudara. Nah. Tapi dia akan membawa saudara shifting. Coba bilang shifting. Akan membuat saudara bergeser dalam hal apa? Fokus dan perhatianmu. Ketika dia kejutkan saudara, sebenarnya dia sedang membawa saudara punya fokus. Dia shift supaya saudara bisa melihat apa yang dia mau tunjukkan kepada saudara. Barangkali selama ini kita mengandalkan duit kita. Barangkali selama ini kita mengandalkan kekuatan kita. Barangkali selama ini saudara kita mengandalkan apa yang dunia sedang tawarkan kepada saudara. Tapi ketika shifting terjadi, ketika kejutan terjadi, Anda di-shift supaya pandangan saudara, fokus saudara kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara ketika Roh Kudus surprise you, mengejutkan saudara, dia membuat saudara mulai bisa tertarik ke perkara-perkara spiritual yang selama ini mungkin Anda nggak tertarik. Tahukah saudara? Disruption dalam bahasa Inggrisnya, disrupsi dalam bahasa Indonesianya. Disruption bisa membuat saudara distraction. Menyebabkan saudara distraction, ngalamin distraction. Distraction artinya apa? Mengalihkan perhatianmu. Dari yang selama ini Anda sedang asik dengan dunia ini, asik dengan bisnismu, asik dengan apa Anda punya rencana, asik dengan ambisi saudara. Tiba-tiba pandemi datang, disruption terjadi, maka terjadi distraction yang selama ini Anda fokus, Anda nggak bisa fokus lagi. Ketika disruption terjadi bukan cuma distraction, tetapi akan terjadi attraction. Apa itu attraction? Ketika distraction terjadi, Anda nggak bisa fokus ini, maka Tuhan bawa Anda to attract untuk Anda bisa melihat perkara-perkara yang menjadi jawaban kekal, permanen, is Jesus. Itu sebabnya saudara, berbahagialah kalau Anda menyadari adanya kejutan Roh Kudus. Hari ini kenapa saya membahas ini? Karena kalau angin Roh Kudus datang, saya percaya akan banyak kejutan terjadi. Tapi kejutannya jangan Anda pikirin cuma berkat. Come on. Bahwa Tuhan akan membawa saudara surprise ketika dia hadir, ketika dia datang, ketika dia menghampiri perahu gereja ini, maka akan terjadi surprise. Tujuan Tuhan apa dengan surprise itu? Mari kita lihat. Tujuan dari kejutan oleh Roh Kudus. When Holy Spirit surprise you, what happened? Satu, menyebabkan saudara refocus ke Tuhan. Refocus Anda ke Tuhan dan kepada tujuan Tuhan. Kalau selama ini masih mengejar ambisi saudara, masih mengejar apa yang Anda mau, ketika dia mulai surprising you, dia membuat saudara refocus. Supaya saudara disadarkan. Lewat keadaan saudara saat ini, supaya saudara disadarkan untuk apa? Bahwa Yesus hadir di tengah hidup saudara. Menyadarkan tentang keberadaan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa. So dia mau fokus Anda bukan kepada dunia ini, bukan kepada ambisi saudara, supaya saudara refokus kepada dia. Dia mau memperlihatkan gini, aku hadir. Aku berkuasa. Supaya engkau punya pengharapan itu kembali. Saudara, kalau dunia bisa memberikan saudara pengharapan sejak dari dulu, dunia membuat manusia hidupnya makin baik. Kenyataannya enggak, saudara. Kalau enggak ada istilah healing.
Hari ini orang butuh healing. Jawaban healing ada di Alkitab kok. Ada amin saudara? Coba sikut sebelah saudara, kamu masih perlu healing emang? Jesus is the healer. Come on, amin saudara. Saya percaya saudara ketika dia melakukan yang namanya surprise, mengejutkan saudara. Yang kedua, akan membawa saudara tadi attraction untuk kembali lagi kepada kasih mula-mula. Oke, saya berhenti sebentar di sini. Saya beritahu saudara, ini yang saya dapat di hati saya. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini. Ke gereja sih ke gereja. Tapi apinya untuk Tuhan sudah mulai redup. Dan repotnya banyak gereja hari-hari ini lebih fokus ke profesionalisme daripada kepada fire of the Holy Ghost. Saya nggak bilang profesionalisme salah. Tapi Anda mesti tahu bahwa profesionalisme dengan fire of the Holy Ghost adalah dua hal yang berbeda. Api dari Roh Kudus tidak sama. Amin. Haleluya. Saya melihat ada banyak yang begini kedinginannya. Atau Anda sedang menyimak. Haleluya. Oke, kalau kedinginan mungkin bisa dibantu saudara ya. Karena kalau Anda kedinginan nanti Anda fokusnya kepada Anda punya fisik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kembali kepada kasih mula-mula. Itu adalah gereja apa sebenarnya kalau kita baca di kitab Wahyu adalah gereja Efesus. Gereja Efesus adalah gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus dengan doa. Dengan mereka begitu luar biasa hikmat yang Tuhan berikan di Efesus saudara. Tapi karena perbuatan mereka, karena pelayanan mereka, karena pekerjaan mereka. Akhirnya mereka melupakan kasih Allah. Jangan main-main, dengar baik-baik saudara. Saya jarang ngomong begini di gereja lain. Tapi saya mau sampaikan sama saudara. Pelayanan kalau Anda nggak hati-hati bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Come on. Saya ulangi, pelayanan kalau Anda nggak hati-hati bisa membuat saudara jauh dari Tuhan. Itu yang terjadi dengan Efesus. Maka Tuhan bilang engkau telah meninggalkan kasihmu mula-mula. Aku tahu pekerjaanmu luar biasa. Tetapi engkau meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan sudah mulai hilang. Maka Tuhan bilang, lihat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Coba bilang jatuh. Orang yang terlibat dalam pelayanan tapi kasihnya sama Tuhan hilang, di mata Tuhan jatuh. Kayaknya Anda nggak ngerti. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Tuhan bilang kembali kepadaku. Dan jatuhnya terlalu dalam. Itu sebabnya kalau orang sudah jatuh terlalu dalam, dengar khotbah terlalu tinggi pastor. Halo? Ini khotbahnya terlalu tinggi, mengawang-awang, saya nggak nangkep pastor. Bukan, saya bacain ayat dari dulu sama kan sama yang Anda baca. Alkitab nggak pernah berubah loh. Nggak ada revisi baru loh. Nggak ada, cuma cetakan baru ada. Tapi revisi baru nggak ada. Itu Alkitab 50 tahun yang lalu, waktu saya baru bertobat 79, 80. Saya juga ngalamin yang sama khotbah, firmannya sama. Pesannya sama, tapi ada orang bilang, pastor, kalau pastor khotbah ketinggian, saya khotbah sama saudara. Ayatnya sama. Cuman yang jadi masalah apa? Kau jatuhnya terlalu dalam. Karena terlalu dalam naiknya terlalu tinggi. Anda paham gak nih saudara? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saya mau buat saudara hari ini naik ke atas bersama dengan Tuhan. Go to his level. Come on. Kenapa Tuhan surprising you? Supaya saudara kembali kepada kasih mula-mula. Kalau hari ini Anda sudah mulai tawar, masuk dalam pertobatan. Saudara hari-hari ini maaf ya. Dosa sudah dianggap biasa di gereja. Kalau kita tidak benci dosa, saya ulangi. Kalau kita tidak benci dosa, hanya tinggal tunggu waktu kita meninggalkan Tuhan. Dan sudah meninggalkan Tuhan sebenarnya kalau kita tidak benci dosa. Kita harus, ingat gak khotbah saya? Gak tahu tahun lalu apa bukan ya. Saya bilang yang khotbah tentang like and hate. Anda harus menyukai apa yang Tuhan suka. Anda harus membenci apa yang Tuhan benci.
Yang ketiga, surprise by the Holy Spirit, kejutan dari Roh Kudus akan membuka mata hatimu, saudara, supaya saudara bisa melihat yang gak kelihatan. Saya masuk pelan-pelan, saudara, nanti di tengah saya akan jelaskan. Peristiwa-peristiwa yang Anda alami melalui pandemi, bisnis saudara, kebangkrutan saudara, kegagalan saudara. It is a surprise by the Holy Spirit. Tapi kita gak bisa nangkap. Nanti saya jelasin, why kita gak nangkap. Karena Tuhan bilang matamu belum lihat. Saudara tahu, cara Tuhan bergerak dengan cara saya dan saudara bergerak tidak sama? We are mortal, kalau bahasa Inggrisnya itu. We are mortal. Kita ini makhluk hidup yang suatu hari akan mati. Fisik, mortal. Tapi dia adalah everlasting, kekekalan, immortal. Itu sebabnya ketika dia berbicara dari sisi kekekalan. Kita tidak bisa nangkap. Makanya dia surprising you supaya saudara matamu lihat kembali. Berapa banyak saudara mengerti lewat pandemi 2 tahun lebih ini Tuhan sedang membuat kejutan buat gereja Tuhan. Kayaknya Anda gak ngerti. Tuhan tuh sedang seperti gereja tuh lagi diginiin. Apa? Dikocok sama Tuhan. Lewat pandemi. Itu sebabnya Bapak Ibu, sejauh mana saudara tahu, sejauh mana saudara merespons dengan kejutan Roh Kudus secara benar. Saya ulangi, sejauh mana Anda tahu, sejauh mana Anda merespons secara benar atas kejutan Roh Kudus, akan menentukan sejauh mana keterlibatan Roh Kudus dalam hidupmu. Sayang saya nggak buat slide-nya. Saya ulangi sekali lagi ya. Sejauh mana Anda tahu ini kejutan Roh Kudus dan Anda respon secara benar atas kejutan Roh Kudus ini, akan menentukan seberapa Roh Kudus akan terlibat dalam hidupmu. Kalau engkau tahu dan responsnya benar terhadap kejutan Roh Kudus ini, ikutin itu, maka Holy Spirit akan terlibat dalam hidupmu. Tapi kalau Anda nggak ngerti, Anda akan terpisah sekalipun ke gereja, sekalipun pelayanan. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Haleluya. Kita lihat slide berikut ini. Saya mau memastikan waktu Anda kita ikut bersama dengan Tuhan untuk memasuki musim tahun depan. Anda masuk betul-betul mengikuti kejutan dari Roh Kudus ini. Ada banyak orang Kristen gak sadar ketika mereka dikejutkan oleh Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen. Coba bilang saudara-saudara, tapi kayaknya bukan kamu deh, coba bilang gitu. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak sadar kalau mereka dikejutkan oleh Roh Kudus. Kenapa mereka tidak sadar? Karena yang pertama, kejutan Roh Kudus itu selalu bersifat spiritual dan kekekalan. Karena ketika He surprise you, Dia tidak membuat saudara tetap stay di dalam dunia ini. Tapi supaya saudara tahu ketika Dia surprising you, kenapa banyak orang gak sadar? Karena sifatnya spiritual dan kekal, bukan mortal. Makanya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang apa, Anda catat saja ya. Pengkhotbah 3:11, Tuhan berkata, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kenapa? Setiap orang ada kekekalannya di dalam hati saudara. Walaupun Anda bukan Kristen. Kenapa? Makanya setiap manusia selalu kepengen cari Tuhannya. Walaupun itu pohon, walaupun itu batu, walaupun itu binatang, walaupun itu patung, mereka menganggap itu Tuhan. Karena ada kekekalan dalam hati manusia. Tahu enggak saudara? Itu sebabnya when God surprise you, Holy Spirit surprise you. Pertanyaan saya,
Bagaimana kehidupan roh saudara? Beberapa saat kemarin mulai dari outpouring, Tuhan sedang banyak berbicara tentang bagaimana Anda live in the spirit, Anda hidup dalam roh, membangun manusia rohmu. It is essential. Kalau enggak, Anda enggak akan nangkep. Karenanya kenapa Tuhan bilang menyembah Dia harus menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Why? Because Allah itu roh. Yang kedua, kenapa kita tidak sadar? Karena kita tidak percaya apa yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam kejutannya. Saya berharap saudara, orang yang ada hadir di sini, atau Anda yang menyaksikan streaming kalau Anda jemaat di tempat ini, ketika engkau mendengar ada angin Holy Spirit datang ke gereja ini, ada opsi, you mau percaya atau enggak kok. If you don't trust, Anda enggak percaya, it's up to you. It's okay Anda enggak percaya. Maka itu saudara, Anda nggak bisa dikejutkan oleh Roh Kudus. Makanya Anda nggak pernah bisa sadar bahwa Holy Spirit sedang mengejutkan saudara. Saya pernah ngomong begini sama Bapak Ibu ya. Jangan pernah cuma belajar dari masalah yang Anda sedang hadapi. Jangan pernah hanya belajar dari kegagalan yang Anda alami. Jangan pernah belajar dari kegagalan doang, jangan. Kalau Anda belajar dari kegagalan doang, Anda akan cari jalan supaya tidak gagal lagi. Tapi Anda harus belajar dari Tuhan lewat kegagalanmu. Supaya ada dimensi Tuhan waktu Anda gagal. Kemarin waktu pertemuan dengan para full time, saya bilang sama Hosea, jangan sampai penderitaanmu nggak ada gunanya. Ketika ngalamin penderitaan, kita harus setelah lewat penderitaan itu harus ada gunanya. Nangkep gak nih? Jangan sampai nanti setelah lewat pandemi selesai, sudah euforia, kita lupa gak ada gunanya nih 2,5 tahun. Jangan sampai harus balik lagi. Jangan ya. Jangan. Yang ketiga saya mau sampaikan. Jadi yang pertama, sudah dibahas mengenai pentingnya manusia roh saudara. Karena God is spirit. Yang kedua ketidakpercayaan. Kalau tidak percaya saya susah ngomong. Kalau you don't want to trust God mau apa? Kalau nggak mau percaya mau apa? Mau diapain coba? Gak bisa apa-apa toh. Saya nggak percaya. Kalau yang nggak percaya ya udah. Mau apa? Betul nggak saudara? Saya nggak percaya tuh sama yang begitu-begitu pastor. Ya silakan. It's up to you. Tapi berbahagialah mereka yang percaya. Berbahagialah yang mereka merespon secara benar. Karena saya percaya Holy Spirit akan terlibat kuat dalam hidupmu. Nah yang ketiga, saya mau sampaikan ini. Kenapa saya mau sampaikan ini yang ketiga, saudara? Ya. Oke, sebelum saya masuk pada poin yang ketiga. Ayub mengalami berat ya penderitaannya. Berat atau enggak? Lebih berat Ayub apa lebih berat istri? Hah? Saya tanya, lebih berat Ayub atau lebih berat istri? Ayub. Istri tidak ngalamin sakit gatal-gatal dari kepala sampai kaki kan? Tapi Ayub ngalamin toh. Jadi lebih menderita Ayub. Yang komplain siapa? Jadi nggak selalu orang yang kasusnya berat, situasinya berat, komplainnya lebih kencang. Enggak. Lihat Ayub, dia nggak komplain. Ayub belajar begini, dengar baik-baik. Penderitaan yang dia alami, dia nggak mau bikin itu percuma. Nggak ada gunanya. Tapi dia pakai penderitaan ini untuk dia belajar dari Tuhan sehingga dia bilang gini. Dulu dari kata orang, aku tahu Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Artinya pengalaman fisik saudara, entah kebangkrutan, entah kegagalan, entah bisnis yang gagal, entah sakit, entah apapun yang Anda alami hari-hari ini. Belajar di balik itu, ada kejutan apa yang Tuhan mau buat saya. Jangan-jangan you are too far away from God. Tuhan mau tarik Anda balik kepada kasih yang mula-mula. Karena ada banyak anak Tuhan, kadangkala dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Nabi Bileam. Bileam itu nabi. Dikasih tahu sama Tuhan,
Jangan pergi ke sana. Dia nekat, Tuhan sudah kasih tahu. Dan Tuhan bilang ini dia nih, nabi nih. Dikasih tahu sama Tuhan nggak dengar. Tuhan kirim siapa? Hah? Keledai. Keledai itu lihat ada malaikat menghunus pedang, makanya dia nggak maju. Mestinya yang lihat malaikat siapa? Nabi. Tapi yang lihat siapa? Keledai. Jadi yang jadi nabi siapa? Jangan main-main saudara. Kadang-kadang kita pikir kita lebih berohani dari anak kita. Kita pikir kita lebih berohani dari istri kita. Ntar dulu. Itu ngerti. Haleluya, ntar dulu saudara. Kita pikir kita lebih berohani dari anak kita. Kita lebih berohani dari istri kita karena kita melayani. Saya mau beritahu saudara, you udah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Tuhan pakai istrimu, Tuhan pakai anakmu. Surprised by the Holy Spirit. Amen. Saya nggak mau ngomong cuma kegagalan. Kesuksesan juga Tuhan bisa bikin you surprise, tahu. Bagaimana Tuhan bisa bikin saya surprise dengan keberhasilan? Saya kasih contoh ya, saya paling suka kasih contoh ini. Murid-murid waktu Tuhan bilang, kasih makan tuh mereka tuh. Ini banyak gini mau kasih makan apa? 5 roti, nggak mungkin ya 300 dinar, uang 300 dinar nggak akan cukup. Terus tahu kan ceritanya kan? Roti dipecah-pecahkan, ikan dipecah-pecahkan. Seberapa yang mau makan nambah boleh. Itu konsep buffet yang pertama kali. Saudara, buffet sebenarnya alkitabiah. Asal makanannya cuman roti dan ikan doang. Itu. Tapi yang sekarang kan buffetnya udah aneh-aneh. Ada pork choy kan gitu ya. Ada pork, ada lamb gitu. No. Habis gitu sisanya berapa? 12. Muridnya ada berapa? Tiap murid bawa berapa? Saudara tahu, dalam hati mereka, saudara, saya percaya dalam hati mereka juga berbicara waktu jalan pulang. Tadi kita bilang gak mungkin loh. Sekarang bayangin, 1 bakul bikin malu loh gitu. Malu juga gue tadi bilang gak bisa, ternyata di 12. Saudara, kadang-kadang Tuhan bless you untuk mempermalukan saudara. Supaya saudara tahu bahwa it is my hand bless you, not you. Surprised by the Holy Spirit. Jadi kalau Anda sukses jangan pikir tanganmu. Ingat Allahmu yang memberkati. Yang ketiga, ini yang banyak terjadi yang saya mau bahas. Ini saya baru mulai khotbah ini. Haleluya. Itulah saya kalau di rumah sendiri. Yang ketiga, terjebak dalam zona terbiasa. Familiarity zone. Familiarity zone atau zona terbiasa. Itu yang bikin saudara nggak ngerti kalau ini kejutan Roh Kudus. Siapa yang punya pengalaman begini? Kalau yang punya pengalaman seperti yang saya ngomong, angkat tangan ya. Gini, Anda dari rumah ke kantor, tiap hari pulang pergi begitu terus. Tiap hari. Dan di jalan yang sama, jam yang sama, pulang perginya sama terus gitu. Tiap hari bertahun-tahun. Suatu hari, tahu-tahu di jalan yang Anda lagi jalani, ada gedung udah jadi. Anda bilang, bus, ini gedung kapan jadinya? Yang pernah ngalamin itu angkat tangan. 1, 2, 3. Anda pernah ngalamin? Kenapa? You familiar dengan apa yang Anda kerjakan tiap hari. Sehingga sedemikian rupa Anda mengabaikan what's going on di sebelah saudara, sekitar saudara. Tuhan mau surprise you sebenarnya. Tapi kita nggak tahu. Itu sebabnya Musa seperti biasa menggembalakan dombanya dalam jalan biasa pergi pulang ke situ. God surprise him. Untungnya dia lihat, untungnya dia menyingkir. Suatu hari saya di rumah teman saya. Bukan di rumah, di kantor teman saya. HP saya bunyi, HP dia bunyi. Saya lagi ngomong, dia lagi ngomong. Dia duduk di kursi kerajaannya. Saya berdiri, saya mau ngomong supaya tidak ganggu. Dia ngomong, saya ngomong soalnya saya lagi telepon. Tiba-tiba
kantornya itu persis di sebelahnya itu rel kereta. Kereta api lewat, berisiknya minta ampun. So saya lagi telepon orang, saya matiin dulu dah. Lalu saya lihat dia ketawa ke TV, dia ngobrol jelas semua, dia ngobrol biasa aja. Setelah dia matikan telepon, saya bilang gini, kamu gak terganggu tadi ngomong? Kenapa? Dia nanya gitu. Kenapa? Gua lagi telepon tadi aja gua matiin, kok lu bisa santai gitu ngobrol gangguan? Ada apa emang? Tadi kereta api lewat lu gak denger? Enggak tuh. Terus akhirnya dia bilang, oh iya, gua baru pindah pertama, gua terganggu. Tapi lama-lama gua gak tahu kapan dia datang, kapan dia pergi. Karena saya cuekin, Anda ngerti gak? Berapa banyak di antara saudara yang rumahnya dekat airport? Pastor Pris, Pastor Hendra. Awal pasti terganggu enggak? Pesawat turun naik. Sekarang enggak tahu kapan dia naik, enggak tahu kapan dia turun. Betul atau tidak? Come on. Why is it familiarity? Hati-hati. Orang yang sudah terbiasa dengan apa yang terjadi di sekitar, punya kecenderungan gak lagi memperhatikan apa yang sedang terjadi perubahan-perubahan di sekitarnya. Anda ngerti maksud saya? Itu yang saya sebut kalau Anda secara spirit sudah terbiasa pulang pergi ke gereja tiap minggu, udah biasa, pujian biasa, Anda gak akan ngalamin apa-apa. Makanya jangan heran ada banyak orang Kristen bilang, pulang dari gereja gua gak dapet apa-apa. Pernah dengar orang ngomong gitu? Pujiannya gua gak dapet apa-apa. Karena Anda sudah terbiasa. Halo? Betul apa enggak? Tahu enggak saudara? Kalau Anda makan di rumah tiap hari selama pandemi, begitu boleh makan di luar, rasanya lain ya? Iya betul ya, iyanya cepet itu. Iya beda ya, why? Karena waktu di rumah udah terbiasa, awal-awal oke. Tapi sudah 3 bulan, 6 bulan, setahun lamanya, oh haleluya. Rasanya udah biasa, betul ya saudara? Hati-hati dengan familiarity zone. Tadi saya katakan saudara, bahwa nggak ada di antara keluargamu yang namanya Yohanes, mana ada katanya. Ada surprise by Holy Spirit. Nah ketika Roh Kudus datang di dalam Kisah Rasul pasal 10 kita baca saudara ayatnya. Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai 14. Ketika Petrus merasa lapar dan ingin makan. Ayat 10. Tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Ini semua makanan binatang-binatang non halal, haram. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Yang suruh siapa? Tuhan. Dia bilang apa? Siapa yang suruh? Dia bilang apa? Saya mau ulang-ulang sampai saudara nangkep ya. Siapa yang suruh? Dia bilang apa? Sekali lagi, siapa yang suruh? Yang bilang, Petrus bilang apa? Kalau orang udah terjebak dengan familiarity, sementara Roh Kudus bicara, sementara khotbah dilepaskan, Anda akan bilang no. Anda nggak akan respons. Why? You familiar. Kalau Anda udah keseringan dengar khotbah saya, lama-lama ngomongan saya menjadi familiar buat saudara. Halo? Tapi kalau Anda orang yang baru pertama dengar khotbah saya, pasti Anda bilang, oh gitu. Coba udah 2 tahun. Coba yang udah 2 tahun lebih angkat tangan. Coba yang udah 2 tahun lebih di gereja ini angkat tangan. Lah Anda akan familiar dengan suara saya kok. Lama-lama saya ngomong apapun belum tentu kena sama saudara. Walaupun itu Holy Spirit lagi bicara. That's the danger of familiarity zone. Makanya kenapa mesti ada orang lain yang khotbah?
Makanya begitu orang lain yang khotbah, padahal bahannya sama. Pernah saya khotbahin, pernah saya jelasin sama jemaat. Terus jemaat bilang, pastor itu pendeta khotbahnya bagus. Gitu. Bagus Pak Pendeta. Ayo, pasti yang ketawa punya pengalaman. Bagus pendetanya khotbahnya. Simple. Gitu. Ngerti saya. Maksud lo itu kan. Ada nangkep gak saudara? Saudara kenapa? Padahal sama, makanya saya ngundang hamba-hamba Tuhan, sahabat saya untuk bicara yang sama sebenarnya. Tapi versinya dia, Anda jarang dengar. Makanya bilang, yang ini dahsyat. Gitu. Kalau pastor biasa. Haleluya. Makanya saudara, padahal message-nya sama enggak? Sama. Podo wae. Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, tidak pernah tahir. Yang nyuruh Tuhan tetap aja dia kagak ngerti. Sebenarnya Tuhan lagi surprise him untuk hal yang spiritual, yang kekal. Bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk orang non-Yahudi. Dia nggak nangkep itu. Come on. Saudara mulai ngerti? Bahayanya zona terbiasa. Suami istri juga, kalau Anda sudah terbiasa dengan istri sama suami. Bahaya. Nah itu tadi saya dengar ada yang ngomong, bahaya, emang bahaya. Begitu Anda ketemu sekretaris yang bukan istrimu, ada setrum. Kenapa sama istri saya pegang biasa aja, dingin ini. Kayak daging yang baru keluar dari kulkas. Tapi kalau ini sekretaris kena aja setrum tinggi gitu saudara. Disitulah awal perselingkuhan terjadi. Kenapa? Karena Anda terbiasa. Anak-anak kalau dinasihatin sama orang tuanya lama-lama dia kagak denger. Ya, awalnya denger, lama-lama bapaknya, mamanya ngomongnya itu lagi, bosen juga gua gitu kan. Maka lama-lama tuh anak bukan cuma denger nih ya. Kalau denger papa saya bilang, lu kalau dengerin ngomongan orang tua masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih mending itu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih lewat sini. Masih mikir, ngerti gak? Tapi anak zaman sekarang masuk kanan, keluar kanan. TikTok, gitu. Anda ngerti? Nggak denger dia. That's the danger. Udah biasa dengan nasihat orang tua, nasihat mami, nasihat dedi, papi, nasihat pendeta, nasihat pastor. Alah, aku udah tahu deh. Dan itu yang membuat saudara akhirnya nggak pernah tahu bahwa pesan itu adalah Holy Spirit talk to you. Coba, ya saya mau pastikan Anda ngerti ini, karena ini menentukan untuk Anda maju ke depan. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Bahaya bagi Anda yang sudah terbiasa dengan zona terbiasa. Yang pertama, Anda tidak memperhatikan, tidak menangkap apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahayanya itu. Anda nggak pernah bisa nangkep, Anda nggak pernah perhatiin apa sebenarnya yang dikatakan oleh Roh Kudus. Khotbah, perhatikan saudara. Mulai dari outpouring ke sini, Anda mesti bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Pesan yang pernah disampaikan oleh Susan Hoover, saya pernah berkata, Anda harus tangkap itu ada pesan spirit. It's not only preaching. Tapi kalau memang biasa kok saya udah dengar kok khotbah-khotbah tentang Joshua, conquer the land, gue udah dengar. Nah kalau Anda sudah dalam zona terbiasa, Anda gak akan dengar dengan cara yang berbeda. Saya sudah sering dengar khotbah yang seperti itu. Tapi waktu saya dengar ulang khotbah dia, saya bilang, aha. Kita tidak lagi memperhatikan secara serius khotbah. Sehingga kita tidak mulai nggak ngalamin terobosan. Khotbah itu cuma datang dan pergi gitu aja, bolak-balik. Kita nggak merasa apa-apa. Kalau Anda sedang mengalami begitu, jangan-jangan Anda sedang terjebak dalam zona terbiasa. Itu khotbah nggak mempengaruhi saudara secara spiritual, nggak membuat saudara gitu. Nggak membuat saudara sadar bahwa Anda perlu untuk ngalamin perubahan. Orang yang sudah terbiasa, saudara tidak akan serius dengar teguran. Kalau ditegur nggak serius, dikasih instruksi nggak serius, dinasehatin nggak serius dengernya.
Kebenaran firman Tuhan udah biasa soalnya, udah biasa, udah sering. Kita tidak lagi bisa menangkap bahwa khotbah-khotbah itu, di balik khotbah itu ada pesan roh. Kita tidak pernah lihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, apa yang sedang terjadi dengan dunia ini, kita tidak bisa menangkap ada pesan apa di balik itu. Saya percaya saudara, Allah sedang menggoncang dan sedang mengkocok ulang. Termasuk pendeta-pendeta. Terus. Kita nggak pernah tahu, cerita belum berakhir Bapak Ibu. Jangan pernah kasih komentar di tengah-tengah cerita. Cerita belum berakhir. Kita nggak pernah tahu what's going on. Itu sebabnya itu yang membuat saya selalu berkata sama Tuhan, Lord, seek my heart, lihat hati saya. Karena hati itu licik. Kadang-kadang pendeta juga nggak tahu hatinya. Lebih baik jujur di hadapan Tuhan daripada diam-diam tapi belaga nggak tahu. Serius. Yosia suatu hari Raja Yosia tidak peka. Ketika Raja Neko datang, Tuhan sedang suruh Raja Neko untuk perang, tapi bukan memerangi Raja Yosia. Tapi Raja Yosia mau tetap perang sama dia. Neko bilang, aku datang bukan memerangi kamu, tahu nggak? Neko ini Raja Mesir. Jadi Raja Yosia pikir, apaan lu ngomong ada suara Tuhan? Lu orang Mesir, mana ada suara Tuhan dari di Mesir? Dia lebih percaya pada dirinya dan pengalamannya. Dia keluar tetap berperang dengan menyamar, Alkitab bilang. Apa yang terjadi? Waktu panah diluncurkan, panah itu mendatangi Yosia, Raja Yosia yang menyamar. Kena, mati dia. Kadang-kadang Tuhan datang dalam wujud yang Anda gak sangka-sangka. Dalam keadaan yang Anda gak sangka-sangka. Kalau begitu artinya God is good all the time. And all the time He is good. Untuk apa? Menarik saudara. Coming back. Kalau udah terbiasa kita gak ngalamin kejutan. Betul? Setuju gak saudara? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Hati-hati ya. Jadi kalau mau datang ke gereja, pujian, worship, apapun, Anda harus punya hati bahwa saya mau cari Tuhan. God, what you gonna speak to me? Apa yang kau akan ngomong sama saya hari ini? Lewat hamba Tuhan, siapapun yang ada di sini. Kalau Anda seperti itu, sikap hatimu, saya percaya you akan dapat spirit, pesan spirit. Dan Anda pulang, Anda berkata, I get something. Tuhan buka mata hati saya sekarang di tempat ini. Itu saya waktu pujian, saya dapat sesuatu. Makanya waktu pujian, kayak tadi, all I need is you, Lord. Tuhan ingatkan saya. Dunia menawarkan kamu semua kok. Yang kamu gak perlukan. Tapi yang kau perlukan cuma aku, kata Tuhan. Lewat kata-kata itu aja membuka, blow your mind. Wow. Jadi waktu nyanyi, jangan cuma nyanyi gitu kayak di karaoke. Nyanyi, dengar kata-katanya. Baca. Dengar khotbah serius. Ada amin saudara? Haleluya. Coba bilang sebelah saudara, kayak kamu tuh lagi serius gini. Gitu saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, bahayanya kalau Anda sudah terjebak dalam zona terbiasa, Anda akan menjadi autopilot atau auto drive. Di sini saya belum lihat, tapi saya sudah dengar di Amerika, satu mobil bisa auto drive. Ya, udah yang nyebut namanya Tesla. Anda tinggal rekam, masukin mau kemana, karena mapnya semua sudah jelas, klik, selesai. Bahkan kalau dia udah tengah listriknya udah mulai berkurang, mesti ngisi di mana, dia udah tahu tempatnya di mana. Ya Anda tinggal klik, lepas setirnya, buka laptop, kerja. Dia bisa ke kanan, ke kiri, semua dia ngatur sampai pokoknya nyampe.
Orang kalau udah kayak gini, apa yang dia perhatikan di sekitarnya dia nggak ada. Ketika Anda sudah menjadi terbiasa, Anda jadi auto drive seperti tadi saya bilang. Pergi dari rumah ke kantor auto drive, bolak-balik begitu. Walaupun Anda nyetir. Kalau sekarang mobil adanya cruise control. Apa yang terjadi? Anda tidak lagi peka kalau ada kejutan Roh Kudus di sebelah saudara, di kiri kanan saudara. Anda nggak akan peka itu. Karena semua sudah jadi rutin, semua jadi biasa, saya sudah ngerti, Anda sudah kendalikan, Anda tahu semua. Dan waktu Holy Spirit bicara, baik lewat khotbah, like pujian, apapun nasihat, ngomongan, Anda nggak pernah sadar bahwa itu adalah Holy Spirit. Saudara, Roh Kudus bisa menasihati saudara, bukan cuma waktu dari mimbar ini saja. No, waktu ngobrol berdua, Anda mesti nangkap, ada pesan Tuhan itu. Makanya Paulus berkata, baik perkataanku, baik pemberitaanku, baik waktu ngobrol, baik waktu khotbah, aku tidak mengandalkan hikmat manusia, tapi kekuatan Roh. Supaya engkau mendengar bukan mengandalkan hikmat manusia, tapi engkau mendengar bergantung pada kekuatan Spirit. Jangan heran kalau sudah gini, rohani kita tumpul. Enggak peka. Saya nasihatin saudara satu hal. Saya sangat percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Anda akan bisa melihat krisis pangan di depan pintu. Sekalian saya di tempat ini. Bagi Anda yang kerja pertanian. Saya nggak pernah ngomong nih, tapi hari ini saya mendapat kesempatan untuk bicara. Kalau Anda punya kerja pertanian, kembangkan. If you have, Anda punya tanah, punya lahan untuk pertanian, perkebunan, kembangkan. Karena kemungkinan besar ke depan akan terjadi yang namanya famine, krisis terjadi. Pandemi, kalau Anda shock, belum ada apa-apanya. Saya beritahu saudara, belum ada apa-apanya. Kalau sekarang Anda nggak bisa berdiri, nggak bisa tegak, Anda shock, tunggu waktunya. Saya bukan nakut-nakutin saudara. No, saya mempersiapkan saudara. Supaya waktu Holy Spirit surprise you, hari ini Anda nangkap pesan Tuhan. Anda hidup berjalan di dalam Roh Kudus. Bisa katakan amin? Karena Anda sudah autopilot, auto drive, Anda datang ke gereja, pulang ke gereja, gitu aja terus. Anda nggak pernah sadar. Dan saya mau ngomong ini untuk mengingatkan, sebenarnya untuk mengingatkan saudara. Apa yang bakal terjadi di depan? Ayo, saya mau ajak saudara gini, aware, bangkit, on fire. Saudara jangan bilang, Pak saya sudah lama nggak melayani Tuhan. Harus on fire. Kemarin saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, kalau saya sebut Anda pasti tahu namanya. Saya nggak akan sebut. Tapi saya cerita aja beberapa yang dia lakukan. Dia akan melakukan conference yang nggak pernah dilakukan mungkin sama gereja lain juga. Senior conference. Usia 55 ke atas, yang sudah tua-tua dia bikin conference. Yang 55 ke atas angkat tangan. Oke. Yang 60 ke atas angkat tangan. Oke, beberapa orang. Rupanya dia banyak karena jemaatnya ribuan. Saya tanya, kenapa Anda lakukan senior conference? Saya sudah share di antara full time. Dia bilang gini, saya enggak mau anak muda saya yang saya bina, nanti dia lihat, oh nanti gua kalau udah tua kayak gitu, nggak pelayanan, pensiun. Jadi maksudnya, saya enggak mau anak muda saya ajarin on fire, begitu dia lihat kakaknya yang sudah married, sudah punya anak, kayak gitu. No. Terus nanti kalau dia udah tua, oh begitu. No. Dia bilang berapa banyak pastor yang tua, dulunya waktu muda aktif melayani. Tapi udah tua pada kagak pelayanan. Dia bilang sama saya, berbahagialah pastor yang usia sekian masih terus melayani Tuhan.
Bahasa saya timpalin dia. Betul katamu. There is no retire, yang ada refire. Orang yang tua bilang kasih yang muda. Maksudnya mau pensiun? Bukan. Kasih yang muda untuk yang muda ini diperlengkapi. Supaya dia siap bersama-sama dengan yang tua melayani Tuhan. Yang tua katakan, yang senior katakan amin. Saya setuju kata senior, jangan bilang tua. Kurang sopan. Harus senior. Betul? Betul ya Pak Hin? Senior, jangan bilang tua. Sama saudara, jangan pernah ngomong orang, wih dia gendut. Jangan, itu tidak baik. Anda harus ngomong, dia gede. Itu lain saudara. Big is wonderful. Fat is not. Jangan bilang, oh he is fat. Jangan pernah ngomong fat. Bilang aja, he is big. Beda saudara. Jangan bilang, dia kurus amat. Jangan. Small. Haleluya. Yang ketiga, kalau Anda sudah terbiasa dengan zona terbiasa, Anda sulit berubah. Kenapa? Karena Anda bilang, saya udah tahu lah pastor, saya udah tahu kayak gini. Itu model-model ya, orang-orang Israel di padang gurun tuh begitu. Udah tahu lah, udah gini lah, udah tahu lah. Semua bilangnya udah tahu. Orang kayak gini susah berubah. Why? Karena dia udah tahu, dia merasa semua udah terbiasa kok. Pastor, saya sudah di gereja, saya sudah ada di pelayanan, saya sudah jadi orang Kristen 40 tahun. So what gitu loh. Karena ketika Anda sudah susah berubah, sudah terbiasa, jangan heran di depan saudara menanti zona nyaman. Kalau sudah masuk zona nyaman, suam-suam kuku, Tuhan bilang aku muntahkan aja. Haleluya. Terakhir, supaya saudara tidak terjebak dalam zona terbiasa. Are you ready? Yang pertama, uji dirimu. Periksa diri. Hari ini periksa diri. Semua di sini periksa diri. Check yourself. Self check. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Masih tegak dalam iman? Atau udah mulai goyah karena peristiwa yang Anda sedang lewati? Selidiki dirimu. Coba bilang selidiki diri saya sendiri. Sekali lagi, selidiki diri saya sendiri. Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Mulai bingung, kenapa begini, kenapa begitu? Apa yang terjadi, apa yang terjadi? Tidak tahukah Yesus ada dalam hidupmu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Check yourself. Terjemahan dalam bahasa Inggris New King James Version bilang, examine yourself. To whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Disqualified, my friend. Coba cek begini, apa yang sedang terjadi dengan keluargamu? Cek. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda? Keluarga Anda, bisnis Anda, keuangan Anda, seterusnya. Cek. Come on, saya minta cek nanti. Supaya engkau lihat, apa sih yang Tuhan lagi mau ngomong di balik ini? Ingat tadi saya bilang kejutan Roh Kudus bersifat apa? Spiritual dan kekal. Dia sedang mau menarik saudara kembali kepada kasih mula-mula. Cek. Examine yourself. Atau apa yang sedang terjadi dengan api Roh Kudus di dalam diri saudara? Cek. Masih ada gak apinya? Masih ada gak rasa haus dan lapar akan Tuhan? Saya kasih tahu satu ya. Dengar nih, ini penting banget nih. Saya dapat sesuatu nih. Dengar. Rasa haus saudara dan saya. Rasa lapar saudara dan saya akan kebenaran Tuhan akan menentukan masa depan rohanimu. Saya ulangi.
rasa haus, rasa laparmu akan kebenaran firman Tuhan akan menentukan masa depan rohani. Masa depan imanmu. Api Roh Kudusmu gimana yang dalam dirimu? Bagaimana dengan imanmu? Bagaimana dengan saat teduhmu? Tiap hari. Masih peka? Masih bergairah sama Tuhan? Saya berhenti sebentar. Gak apa-apa ya? Agak sedikit lewat-lewat dikit ya. Kemarin saya sempat selewatan dengar seorang pendeta ngomong begini. Pokoknya sesuatu kalau yang menarik saya, menarik perhatian saya ingat bener loh. Walaupun pendek dia ngomongnya. Lewat reel, saya cari lagi gak ada. Muncul begitu aja. Dia bilang gini, dengar ya. Saya berharap ini blow your mind. Ready? Are you ready? Saya gak percaya Tuhan kasih you kerjaan sampai sedemikian rupa engkau jauh dari Tuhan karena kerjaanmu. Saya ngomong di sisi sini, tadi sisi tengah, ntar ke sisi kiri. Saya gak percaya, dia bilang. Tuhan kasih lu kerjaan sedemikian rupa sampai kerjaan yang Tuhan kasih lu lupa Tuhan. Gak bakal itu kerjaan dari Tuhan. Sebelah sini sekarang. Tuhan gak bakal kasih kerjaan sama lo, kata dia. Sampai lu lupa gara-gara kerjaan itu sama Tuhan. Gak ke gereja, gak doa, gak cari Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Coba saya mau tanya, Anda setuju gak? Yang setuju lambaikan tangan. Sikut sebelah saudara, ngerti juga. If you say, saudara waktu gak ada kerjaan minta Tuhan kasih kerjaan. Begitu ada kerjaan, puji Tuhan berarti Anda nangkap juga pendeta ngomong ya. Ada Tuhan saya gak ada kerjaan, berikan saya bisnis. Tuhan kasih, begitu kasih bilang Tuhan aku lagi sibuk. Mana ada Tuhan kasih kerjaan yang kayak begitu. Itu saya cari lagi di reel gak ada lagi tuh. Saya pikir saya mau dapat, saya mau tayangin di sini gitu maksudnya. Enggak, saya bercanda. Apakah Anda masih memperhatikan firman sungguh-sungguh? Setiap minggu. Dia yang khotbah, gue males deh gitu. Dia lagi, gue males deh. Bagaimana tingkat kesadaranmu akan Tuhan every day? Check yourself. Saya perlu sampaikan ini. Kalau Anda lihat, message ini shifting. Nanti waktu di raker saya akan ngomong. Saya melihat ini seperti gelombang lagi naik. Gelombang Tuhan. Dunia punya gelombangnya, tapi gelombang Tuhan lagi naik. Mereka yang live in the spirit akan ngikut gelombang Tuhan naik. Mereka yang gak ngerti ini, mereka akan ketinggalan. Be careful friends. Oh iya, tiba-tiba saya diingatkan satu hal. Masih ingat, saya pernah ngomong, saya melihat seorang lagi naik motor, lagi di tikungan, hujan, licin. Pernah masih ingat gak? Saya bilang bahwa di depan akan ada penentuan. Sekali you belok kanan, gak bisa belok kiri. Anda lupa kan? Karena ada waktunya Tuhan bilang, time will come. Split. Jalan Tuhan dari jalan dunia. Yang kedua terakhir. Tetap waspada. Alert. Bertanya-tanya sama Tuhan. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang Tuhan mau ngomong sama saya? Apa sih yang saya mesti lakukan? Apa sih yang saya mesti tinggalkan? Saya mau mesti bertobat apa? Saya mesti tinggalkan yang mana? Saya gak boleh yang mana? Saya mesti yang mana? Tanya sama Tuhan. Alert, waspada.
dan responsif. Sebagai penutup tadi saya bilang, ketika Musa menggembalakan, Anda baca di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Atau saya baca aja ya sebagai ayat terakhir ya. Nggak ada di slide sih, tapi saya bacakan. Sebagai penutup nanti saya akan berdoa buat saudara. Adapun Musa itu, Musa ia biasa. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa ia biasa. Coba bilang biasa. Sudah terbiasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Itu biasa, dia jalan seperti biasa. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Aneh juga. Tapi dia lihat, dia bisa terusin perjalanannya. Tapi dia memilih yang berbeda. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Surprise by the Holy Spirit. Karena sedang biasa melakukan, tiba-tiba surprise. Untung Musa alert, waspada, lalu bertanya-tanya, apa ya ini artinya? Tapi dia respons dengan baik. Setelah itu Anda tahu ceritanya. Musa menjadi pembebas bangsa Israel. Pagi hari ini, waspada, alert. Kalau apa yang sedang terjadi, apa yang Anda lihat di dalam hidup saudara, alert, tanya Tuhan. Apa yang terjadi di bangsa ini, apa yang terjadi di sekitar kita, alert. Apa yang sedang terjadi di gereja-gereja hari ini, alert. Supaya saudara di gereja ini, we move on. Masuk dalam destiny-nya Tuhan. Ada amin? Mari kita belajar Bapak Ibu. Jangan biasakan kita jadi zona terbiasa. Kejutan Roh Kudus bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Mari saya undang Anda bangkit berdiri.